Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini kita akan membahas soal korupsi. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Di bulan Desember ini kita masih dalam suasana Hari Anti Korupsi Sedunia, Harkodia, yang baru-baru ini dirayakan sejumlah pihak, khususnya KPK, bahkan Presiden Joko Widodo. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Indonesia masih bersifat seremonial atau perayaan, belum sampai ke substansi atau gerakan nyata. Kita bisa melihat sampai awal bulan Desember, OTT masih baru dilakukan 5 kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan terkait dengan kinerja KPK. Kalau dulu di tahun 2019, OTT bisa sampai 30 kali. Dan di era Firly Bahuri, KPK saat ini terlihat sangat melempem. Dan di sisi lain misalnya dari temuan sejumlah pihak, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan, tercatat di tahun 2021 hasil dari audit semester 1, angka 14.501 permasalahan terkait dengan pengelolaan anggaran, terus juga menjalankan program kegiatan yang ada di pemerintah kita, ini sangat besar. Misalnya soal ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan pejabat kita atau pemerintah kita dalam menjalankan program dan kegiatan, temuannya mencapai 7.512 atau 52% dari total persoalan yang ada. Kemudian juga soal kelemahan pengendalian internal mencapai 6.617 atau 46%, dan sisanya terkait dengan pemborosan, ada 372 temuan atau 2% saja. Ini hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan yang, kalau kita boleh jujur, audit BPK belum menyeluruh ya. Mungkin dari 100% hanya sekitar di bawah 5%. Dan kalau dibongkar lebih dalam lagi, persoalan terkait dengan tata kelola anggaran yang bisa berdampak terhadap penyalahgunaan anggaran, bahkan korupsi, itu sangat banyak dan masif, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian persoalan korupsi di Indonesia ini juga menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Misalnya berdasarkan hasil survei terbaru, persoalan yang paling urgen menurut masyarakat kita, yang pertama itu terkait dengan lapangan pekerjaan atau banyaknya pengangguran sampai 9,1 juta, dan yang selanjutnya atau kedua itu adalah masalah korupsi. Antara masalah pengangguran, ini masalah di masyarakat bawah, dan korupsi ini juga masalah di pemerintah atau di para pejabatnya. Kalau kita lihat ada keterkaitan, ada korelasi bagaimana bobroknya para pejabat kita dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Misalnya, kebanyakan program dari pemerintah sangat berpihak kepada kelompok tertentu, oligarki dan investor asing bahkan. Bahkan dari data real, misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan yang menyerap angka pekerjaan, kebanyakan adalah dari usaha kecil dan menengah, bukan dari
kelompok pengusaha besar atau kelompok investor. Kelompok investor berdasarkan data terakhir dari BPS hanya menyerap lapangan pekerjaan 3% dari total lapangan pekerjaan yang ada, dan sisanya ada pada usaha kecil dan menengah. Dan masih dalam suasana Hari Anti Korupsi Sedunia, ternyata pemerintah belum memiliki grand design atau komitmen serius terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita juga bisa melihat dari laporan atau temuan-temuan instansi lembaga yang bertanggung jawab seperti dari BPK belum ditangani secara serius. Bagian besar itu ditangani secara administratif. Jadi tidak ada tindakan yang jelas dari aparat penegak hukum kita jika para pejabat kita ketahuan menyelewengkan anggaran dalam menjalankan amanahnya, misalnya terkait program dan kegiatan. OTT sudah sedikit, hanya baru 5 doang sampai Desember. Padahal kalau kita melihat fakta di lapangan itu, korupsi itu sangat banyak sekali. Menjelang akhir tahun 2021 masih banyak persoalan yang diharapkan nanti di tahun 2022 tidak terulang lagi. Misalnya di 1 bulan ini terkait dengan penggunaan anggaran yang realisasinya masih sangat rendah, baik di pusat maupun daerah, dan KPK juga kecenderungan melakukan OTT di akhir tahun. Ini juga mengindikasikan bagaimana amburadulnya kinerja eksekutif, dan di sisi lain juga pemerintah kita lagi mendorong untuk menggenjot penyerapan APBD termasuk juga APBN. Tapi di sisi lain dalam menjalankan program dan kegiatan dari segi kualitas dan integritas para pejabat kita masih jauh dari kata sempurna atau dari harapan, termasuk juga jauh dari ekspektasi publik. Terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia secara keseluruhan yang baru-baru ini dirayakan oleh pemerintah kita ternyata masih bersifat seremonial. Belum ada tindakan nyata baik dari eksekutif, legislatif, bahkan dari aparat penegak hukum. Namun kita sebagai masyarakat, sebagai publik tentunya tidak boleh kendor untuk melakukan pengawasan atau partisipasi publik. Misalnya semangat yang digaungkan oleh kelompok internasional dengan tema besar hak kita, peran kita, dan katakan tidak pada korupsi. Sekian pembahasan kita soal korupsi dan perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi